Jangan percaya sama orang yang mengajarkan bahwa Allah menciptakan neraka untuk balas dendam kepada hamba yang dicintainya. Itu omong kosong. Neraka adalah ciptaan kita sendiri, padahal itu adalah bimbingan sejati darinya. Ya, jadi azan itu bukan 5 waktu. Azan itu setiap saat. Di sini selalu ada, selalu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakinkan semua makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Mari kita bertekad diri kita semua dan yakinkan dengan penuh kesadaran bahwa kita lahir ke semesta ini bukanlah kebetulan. Kita semua datang ke semesta ini direncanakan oleh pemiliknya. Allah berulang kali mengatakan dalam Al-Quran, Huwaladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah Al-Musyawwir, arsitek agung, yang telah menciptakan semuanya dengan penuh rencana. Mari kita yakinkan bahwa kelahiran kita ke semesta ini karena direncanakan oleh Dia, Sang Arsitek Agung. Kalau kita datang ke semesta ini direncanakan oleh Allah, berarti kita ini datang ke semesta ini terhormat karena menjadi wakilnya Allah. Kita menjadi khalifahnya Allah. Kita datang ke semesta ini tiada lain adalah untuk menjalankan visi dan misinya Allah. Kita datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, yang tidak pernah menghukum hamba yang dicintainya. Jangan percaya sama orang yang mengajarkan bahwa Allah menciptakan neraka untuk balas dendam kepada hamba yang dicintainya. Itu omong kosong. Neraka adalah ciptaan kita sendiri. Allah berulang kali mengatakan segala kebaikan dari Allah, tapi segala keburukan itu buah tanganmu sendiri. Diulang-ulang di banyak ayat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para sahabat, marilah kita selalu sadar bahwa kita ini makhluk cahaya yang dibungkus dengan tubuh untuk mencahayakan semesta. Kita ini adalah wakil Allah untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah. Tidak boleh di semesta ini kita membuat kerusakan. Tidak boleh di semesta ini kita menyakiti makhluk lain, siapapun itu. Tidak boleh menyakiti pohon, menyakiti makhluk, apalagi kita menyakiti diri kita sendiri. Yuk sekarang selalu bertekad, mulai hari ini saya akan menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk. Tidak boleh ada makhluk lain yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan saya. Percaya sama saya, hadiah orang yang selalu memancarkan cinta adalah cinta itu sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan itu, bahkan segala berkah itu datang tanpa diduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang senantiasa membimbing kita, senantiasa
mengarahkan kita, membentuk kita agar kita tidak pernah tersesat dari jalannya. Kalau kita selalu mengikuti azannya Allah, azan itu sebetulnya bukan seruan yang dilakukan oleh manusia, itu cuma syariat saja. Tapi azan yang sebenarnya itu dilakukan langsung oleh Allah. Azan itu seruan, dan Allah itu menyeru langsung dari dalam setiap ruang dan waktu. Ketika kita mau berbohong, ada yang azan dari dalam, jangan bohong. Ketika kita mau menyakiti orang lain, ada yang azan dari dalam, jangan melakukan itu. Ketika kita bertindak semena-mena sama orang lain, ada azan dari dalam, jangan kamu lakukan itu. Aku tidak ridho dengan apa yang kamu lakukan. Jadi para sahabat semuanya harus sadar kalau azan itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Tidak pakai pengeras suara, tapi suaranya lantang dari dalam. Jujur ya, saya tanya semuanya, Bapak Ibu sering mendengarkan seruannya? Sering. Itulah azan yang sebenarnya. Tapi azan yang itu, yang langsung dilakukan oleh dia pemilik kita, nyaris sama kita tidak didengar. Padahal itu adalah bimbingan sejati darinya. Ya, jadi azan itu bukan 5 waktu. Azan itu setiap saat. Di sini selalu ada, selalu ada. Silahkan dengarkan azan itu dan ikuti. Pasti kita akan selalu menuju kepada kebahagiaan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Siapapun yang mengikuti azan dari dalam, azan sejati itu, saya pastikan tidak akan menderita hidupnya. Begitulah cinta kasihnya Allah. Tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa terjaga untuk mengarahkan kita supaya tidak tersesat di jalannya. Oleh karena itu mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini, bersama-sama merasakan kehadirannya, karena Sang Hidup tidak pernah meninggalkan kita. Para sahabat bisa mendengarkan suara saya karena kehadiran Allah dalam diri kita. Kalau kita tidak bernapas lagi, semua fungsi dari tubuh ini tidak berguna lagi, hilang. Bahkan saat seseorang tidak diizinkan bernapas lagi, semua yang disebut miliknya berpindah tangan dalam sekejap. Semua yang dibangga-banggakannya nyaris tidak ada lagi. Semua yang disebut kehormatan, status sosial, bahkan namanya pun hilang. Begitu dia tidak bernapas lagi, namanya berubah menjadi jenazah, namanya berubah menjadi almarhum, almarhumah. Bahkan nama yang diberikan oleh orang tuanya tidak ada lagi, tidak disebut lagi. Gelar-gelar yang melekat di namanya pun hilang. Gelar jenderal hilang, gelar profesor hilang, gelar doktor hilang, gelar dokter hilang, gelar insinyur hilang. Semuanya tidak berguna lagi. Bahkan bukan sekedar itu, nyaris tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Dan setelah itu tubuhnya pun diasingkan oleh keluarganya. Supaya disebut terhormat, akan diistirahatkan di tempat istirahat yang terakhir, padahal dikuburkan. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini meneruskan satu intuisi yang pernah menyelinap lewat kesadaran saya di salah satu kajian saya, yang judulnya adalah
ketika agama hanya hidup di rumah ibadah, tetapi mati di ruang kehidupan. Dan fakta sekarang kita saksikan, agama itu, syiar agama itu hanya kelihatan di rumah ibadah, tetapi agama tidak kelihatan lagi di pasar, agama tidak kelihatan lagi di kantor, agama tidak kelihatan lagi di rumah tangga, agama tidak kelihatan lagi di ruang-ruang kehidupan. Dan inilah agama sudah kehilangan tujuan awalnya. Karena tujuan agama itu cuma dua, para sahabat. Yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah kemanusiaan. Ketuhanan berarti kesifati sifat-sifat Tuhan. Dan siapapun yang kesifati sifat-sifat Tuhan, maka dia akan punya kemanusiaan. Jadi kemanusiaannya manusia sesungguhnya adalah sifat-sifat Tuhan yang melekat di dalam dirinya, yang sering disebut tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad. Makanya beliau diutus ke semesta ini, tidak pernah beliau mengatakan, aku diutus ke dunia untuk menyebarkan agama Islam. Tidak. Hadisnya sering kita dengar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini, aku dibangkitkan ke semesta ini, hanya satu tujuanku, memuliakan akhlak. Kalau begitu agama posisinya apa? Agama adalah jalan, agama adalah alat. Kalau begitu sholat adalah alat, wudu adalah alat, syahadat adalah alat, zakat adalah alat, saum adalah alat, haji, umroh, semua adalah alat, semua instrumen, bukan tujuan. Karena tujuan agama adalah akhlak. Makanya sekarang Departemen Agama sedang gencar-gencarnya ya menyebarkan konsep ekoteologi. Eko itu artinya bumi, lingkungan, tempat kita hidup. Teologi itu adalah ketuhanan. Sehingga orang yang bertuhan itu kelihatan dari akhlaknya. Orang yang bertuhan kelihatan dia membawa sifat-sifat Tuhan dalam dirinya. Orang yang bertuhan, dia selalu sadar bahwa dirinya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa misi Tuhan. Apa itu misi Tuhan? Menyampaikan sifat-sifat Tuhan. Makanya Asmaul Husna itu bukan 99. Nama itu tidak ada artinya kalau tidak ada barangnya. Banyak orang yang minta nama sama saya. Istri saya akan melahirkan sebulan lagi. Tolong ya. Kalau ayah berkenan, katanya minta diberikan nama. Saya bilang, nanti saja kalau sudah ada barangnya. Nanti kalau barangnya sudah ada, saya beri nama. Karena kalau barangnya belum ada, itu mau dikasih nama kemana? Jadi Asmaul Husna itu harus ada barangnya. Makanya percuma kita hafal 99 asmanya kalau tidak mengerti yang satu. Harus ketemu dulu yang satunya, sang wajibul wujudnya. Baru yang 99 itu tanpa dihafal akan datang dengan sendirinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar sampai As-Sabur datang dengan sendirinya. Kenapa? Kalau kita ingin merasakan sifatnya garam, sudah menyatu dengan garam, maka sifatnya akan datang dengan sendirinya tanpa diundang, yang namanya asin. Kalau kita ingin mengetahui sifatnya gula, yaitu manis, tidak usah mendengarkan ceramah tentang gula, tidak usah baca buku tentang gula, menyatu saja manunggal dengan gula,
maka rasa gula tanpa diundang akan hadir kepada kita yang namanya manis. Sama ketika kita selalu menyadari kehadiran Allah dalam diri kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu bersama dengan kita. Bahkan Allah mengatakan wa huwa ma'akum, wa huwa ma'akum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berulang kali Allah mengatakan seperti itu. Tetapi tidak disadari keberadaan Dia dalam diri kita. Ketidaksadaran akan kehadiran Allah itulah yang membuat sifat-sifatnya tidak melekat dalam diri kita. Makanya banyak orang yang mengaku bertuhankan Allah, tapi sifatnya jauh dari panggang dari api, jauh dari sifat-sifat Allah. Pendengki, pendendam, bahkan rela menyakiti orang lain. Yang lucu lagi, menyakiti makhluk lain menggunakan agama dan Tuhan. Inilah topik kita. Ketika agama hanya hidup di rumah ibadah, tetapi mati di ruang kehidupan. Para sahabat, kalau kita duduk sebentar nonton televisi, jarang televisi itu memberitakan berita positif. Beritanya itu selalu pelecehan seksual, pembunuhan, perampokan, korupsi, tawuran, perang. Kalau kita kelamaan nonton TV yang seperti itu, bahkan kita pun jadi negatif, karena mengizinkan semua informasi, energi itu masuk ya di ruang memori kita. Jadi seolah-olah kehidupan itu nggak ada yang positifnya. Setiap hari itu berita itu yang begitu. Dan lucunya berita yang seperti itu yang laku, sehingga ratingnya TV itu menjadi sangat luar biasa, karena masyarakat kita memang senang dengan berita itu. Saya pernah tinggal di sebuah negara, dan setiap hari kita setel televisi. Di negara itu yang disebarkan itu bukan yang seperti itu. Bagaimana membuat makanan yang enak, bagaimana bertani yang bagus, bagaimana mengembangkan teknologi. Yang diajarkan tuh secara edukasi kepada masyarakat itu hal-hal yang membangun. Saya perhatikan masyarakatnya juga jadi positif dan menarik semua hal yang positif. Jadilah dia negara maju. Barangkali media di kita pun harus refleksi diri. Ya. Ada program pemerintah yang namanya makan bergizi gratis, mempekerjakan lebih dari 600.000 orang. Bahkan banyak ya di komunitas saya tanya, kenapa Anda nggak pernah ketemu saya lagi? Alhamdulillah ayah, sekarang saya kerja di SPPG. Saya setiap hari menyiapkan makan buat anak-anak. Oh, luar biasa. Lebih dari 1 miliar sajian makanan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Lalu ada keracunan yang jumlahnya tidak sebanyak yang sudah disajikan pemerintah. Setiap hari beritanya selalu aja keracunan, keracunan, keracunan. Apa yang terjadi? Bahkan anak-anak sebelum makan sudah takut makanannya adalah racun. Ini yang tidak dipikirkan oleh media kita. Seolah-olah menyebarkan isu yang seperti itu bagus, lalu dicari-cari terus kesalahan-kesalahan, dan itu disebarluaskan. Kayaknya kita harus taubatan nasuha ya. Masih ingat ya Pak Nasuha? Nah inilah. Jadi kita mengartikan syiar agama itu ketika masjid penuh. Mengartikan syiar agama itu kalau peringatan hari besar agama orang datang penuh. Tidak pernah melihat efeknya. Harusnya masjid penuh belum syiar.
Kalau nilai-nilai yang diajarkan di masjid itu, di gereja, di pura, ya, di wihara, itu belum nampak menjadi nilai-nilai hidup yang positif. Saya sering menyaksikan Bapak Ibu, ini adalah pemandangan yang nyata. Kalau sudah selesai acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, apa saja kegiatan keagamaan, selesai acara itu, ya, apalagi bikin panggung, bisa ditebak mau saya bicarakan apa kira-kira? Sampah bertebaran di mana-mana. Bahkan yang lebih lucu lagi, ya, di Arafah itu, selesai orang wukuf di sana, itu ribuan ton sampah yang harus diangkut oleh pemerintah Saudi. Kesadaran untuk memindahkan sampah ke tempatnya saja, masih di tempat itu nyaris tidak ada. Padahal hadisnya kan jelas, an-nadofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Kalau saya, ya, di kajian ini aja, saya disebut berhasil memberikan kajian kalau tidak ada lagi botol air mineral yang berantakan di masjid ini. Sudah disediakan tempat sampahnya. Jadi agama itu cuma hidup di tempat ibadah, tetapi tidak hidup di ruang kehidupan. Malah justru dia mati di ruang kehidupan. Pertanyaan besarnya apa? Kenapa bisa begitu? Ya Bapak Ibu, yang sedang diselidiki KPK, bagi-bagi kuota haji. Itu kan haji itu atas nama agama Bapak Ibu, atas nama Tuhan kan? Betul nggak? Kuotanya diperjualbelikan. Ada yang disogok, ada yang menyogok. Tidak ada satu travel pun yang memberangkatkan umat haji atau umroh ke sana bukan atas nama agama. Saya kira tidak ada. Apa yang terjadi? Ada yang kotor di situ, ada noda di situ. Padahal itu disebut perjalanan suci. Betul nggak Bapak Ibu? Oke, ya. Coba renungkan kata-kata saya. Orang sedang sholat di masjid, gak korupsi. Setuju ya dengan saya? Sedang sholat. Kan korupsi itu setelah selesai sholat. Betul nggak? Orang sedang sholat tidak berzina. Enggak Bapak Ibu. Sedang sholat. Kan habis sholat. Betul nggak? Orang sedang sholat nggak ada marah-marah, memaki-maki orang lain. Enggak Bapak Ibu. Kan habis sholat. Nah pertanyaannya adalah, kita ini sering merasa seolah-olah kalau sudah beragama di rumah ibadah, kita sudah selesai beragama. Padahal itu baru latihan beragama. Agamanya di ruang kehidupan. Ada nggak Bapak Ibu? Orang habis baca Quran, suami istri di rumah, habis itu berantem. Ada nggak Bapak Ibu? Ada apa banyak? Waktu baca Quran nggak berantem, mau baca Quran. Kan berantemnya setelah baca Quran. Jadi ini jangan-jangan agama itu tidak berhasil ya menjadi instrumen yang mengantarkan kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu masalah kita hari ini. Perlu nggak Bapak Ibu saya bahas ini? Perlu ya, karena ini sangat relevan dengan kenyataan hidup. Baik, kalau gitu kita masuk. Bapak Ibu sering wudhu? Sering nggak? Berapa kali sehari? Oke.
Waktu wudu cuci tangan. Pakai apa? Pakai air. Ini tangan ini kalau habis dicuci ya, misalkan sebelum dicuci ya nyubit anak. Habis dicuci nih tangan ini ya pakai air, nyubit anak lagi enggak? Sebelum dicuci ngambil hak orang. Itu habis dicuci ngambil lagi enggak? Sebelum dicuci korupsi. Habis dicuci nih tangannya masih korupsi enggak? Itu maksud saya. Karena saat cuci tangan itu tidak sadar. Nih kalau saya mohon maaf ya, waktu cuci tangan itu saya ingat-ingat ya, sebelum saya cuci tangan itu, ini mau cuci tangan aja, saya ingat-ingat saya melakukan apa ya? Melakukan apa ya? Gitu. Makanya pada saat cuci tangan itu saya bicara sama tangan saya. Maaf ya tangan, tadi saya melakukan ini itu, dan setelah ini saya berjanji, saya larutkan semua kotoran yang melekat di tangan saya ini, biarlah dibawa oleh air, biarlah dilarutkan oleh air, sehingga saya tidak akan lagi menggunakan tangan saya untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah saya. 5 kali saya wudu, karena saya bicara dengan tangan saya. Ini tangan ini kayak ada remnya gitu loh. Misalkan gini Bapak Ibu, biasanya kalau saya kemana-mana itu ya, itu makanan itu selalu banyak. Apalagi kalau saya ngasih tahu, oh nanti saya mau datang ke rumah kamu ya, wah itu udah masak dari sejam malam. Segala ada. Tangan saya diuji nih habis wudu ya. Daging ada, sate ada, ayam ada, gepuk ada, bahkan itu yang namanya ikan, bakarnya ada, pepesnya ada, gorengnya ada, ya, yang terbang itu, bakarnya ada, cobeknya ada. Ini saya bukan ngada-ngada ya, saking ingin membahagiakan, menghormati saya, semuanya ada. Kan tangan saya diuji Bapak Ibu. Perut saya ini kan terbatas. Saya juga cuma makan 1 kali. Nanti aja jam 1 saya makan. Itu juga terbatas sedikit. Saya hanya mengambil yang saya butuh. Saya tidak makan daging. Saya hanya makan ikan. Kalau ikan saya masih makan. Dan begitu belum kenyang, ya udah selesai. Tidak mumpang-mumpung karena banyak, mubazir. Coba Bapak Ibu, sakit perut itu dari mana? Dari sini. Dari sini, betul nggak? Coba ambil lagi. Yang ambil cabai itu siapa? Kan cabai nggak datang ke sini, betul nggak? Coba. Saya kalau wudu ya, cuci tangan saja, saya upacarakan waktu cuci tangan. Sampai saya kadang-kadang menangis. Saya menyesal tidak menggunakan tangan saya seperti yang Allah mau. Saya minta maaf pada tangan ketika saya sedang mencucinya. Saya berterima kasih pada tangan saya ketika saya sedang mencucinya. Bahkan ketika sedang mencucinya, saya katakan, I love you, I love you. Saya sangat mencintai kamu. Gitu nggak Bapak Ibu? Kalau wudu? Enggak ya? Ya. Waktu wudu memang Bapak Ibu ya tidak korupsi. Kan habis wudu. Berarti wudunya tidak ada bekasnya kan? Betul nggak? Aduh. Apalagi yang tangannya ringan sekali ya, suka mukul sama orang gitu. Wudu lagi mukul lagi, wudu lagi mukul lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Buat apa? Agama itu jadi upacara. Tujuan agama tidak tercapai, ketuhanan tidak tercapai, apalagi kemanusiaan. Banyak orang yang mengatasnamakan agama dan Tuhan, bahkan menyakiti makhluk lain. Bahkan binatang yang tidak bersalah kemudian dipotong atas nama Tuhan dan agama. Perlu direnungkan kembali Bapak Ibu. Dengarkan kata-kata saya. Pelajari Al-Quran.
Apa yang disebut dengan penyembelihan? Pelajari, itu bahasa hakikat itu. Al-Baqarah, sapi betina disembelih, baca itu. Yang mana sapi betinanya? Pelajari Quran, karena Quran pedoman hidup katanya. Setelah cuci tangan kemudian kita kumur-kumur. Saya kumur-kumur lama Bapak Ibu. Lama gitu. Bukan sekedar membersihkan kotoran fisik. Kotoran fisik mah gampang, dikosok sama gigi juga habis. Tapi kotoran batin di sini. Saya ingat tadi saya bicarakan orang enggak ya? Saya kumur-kumur. Waktu saya mengeluarkan air, tolong air, bawa semua kotoran, kebiasaan buruk dari mulut saya. Jangan ada lagi orang yang terluka kebahagiaannya dengan mulut ini. Coba Bapak Ibu, sebelum wudu ngomongin orang, habis wudu masih di tempat wudu sama ibu-ibu yang lain menyebarkan fitnah, ghibah, memfitnah orang. Buat apa? Buat apa? Coba ketika kumur-kumur itu, ya ingat-ingat ya, berapa banyak orang yang terluka oleh mulut saya. Berapa kali anak saya tersinggung oleh kata-kata saya. Coba ingatin. Selesaikan di wudhu itu. 3 kali kita kumur-kumur. Jadi kalau sehari semalam 5 kali, 15 kali kita kumur-kumur. Coba berkumur mulai sekarang dengan kesadaran. Bawa, ajak bicara. Ajak bicara. Terima kasih pada gigi, terima kasih pada lidah, terima kasih pada mulut. Terima kasih dia sudah diizinkan Allah untuk merasakan semua cita rasa makanan. Izinkan, ajak bicara. Saya tidak boleh lagi terlibat oleh gosip. Saya tidak boleh lagi membicarakan keburukan orang. Saya tidak boleh membicarakan sesuatu yang meruntuhkan diri saya, melemahkan diri saya. Kan mulut sering bicara. Ah, itu nggak mungkin. Saya kemarin ketemu dengan orang yang sedang kegelapan. Lalu saya kasih saran. Apa jawabannya? Sudah gelap Pak bagi saya. Seolah-olah sudah akhir dari segalanya begitu. Cuman karena apa? Karena punya utang ke bank, itu sudah gelap. Seolah-olah rumahnya sudah selesai, mobilnya sudah selesai, hartanya sudah selesai. Karena dia yang mengatakan, saya sudah gelap Pak. Seolah-olah tidak ada Tuhan. Tiap hari dia wudhu, tiap hari dia sholat. Sampai hitam ininya. Tapi jawabannya seperti itu. Udah gak masuk lagi nasihat saya. Waktu memasukkan air ke hidung, apa yang dikatakan Nabi? Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Sedot lagi, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Saya nikmati doa itu. Saya nikmati doa itu. Surga Bapak Ibu di mana-mana. Ada orang yang ngasih minyak wangi sama saya. Minyak wangi yang saya suka, bukan minyak duyung. Karena saya setiap wudu, saya tarik air, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Naik pesawat, yang duduk di sini wangi. Cantik lagi. Udah bau. Udah bau badan, bau mulut, segala bau. Itu jangan-jangan wudunya tidak pernah ngobrol dengan hidung kita. Ya? Coba. Waktu membasuh wajah, apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Kulit saya tidak hitam, tidak putih, ya seperti inilah. Kalau istri saya bilang, katanya ayah nggak hitam, sawo katanya. Tapi matang katanya sawonya. Ya memang begini ya gennya. Tapi setiap wudu selalu, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu.
Saya bukan ingin jadi orang terkenal, saya bukan jadi ingin orang yang tersanjung, tidak. Tetapi jangan ada orang ketemu saya menjadi takut dengan saya. Kalau putihkan wajahku dengan cahayamu, berarti kan jadikan wajahku menjadi sumber cahaya, sumber penerang, sumber kedamaian. Kan ada orang yang cantik, ganteng, tapi gak mau orang ketemu sama dia. Serem. Saya kalau membasuh tangan kanan, tangan kiri, kalau tadi kan baru membasuh telapak aja ya. Ketika membasuh tangan kanan saya bilang, ya Allah terima kasih, betapa banyak jasa tangan kananku ini. Ketika saya membasuh tangan kiri, ya Allah luar biasa tangan kiri ini. Karena ketika tangan kanan saya sakit, Dia yang merawat ya Allah. Saya tidak pernah mengatakan ini tangan setan. Tangan saya. Kan kalau gatal yang kanan, yang garuk yang kiri. Masa yang garuk setan? Dari kecil kita sudah di framing seolah-olah tangan kiri itu buruk, tangan kiri ini tangan setan, kan begitu. Saya selalu bilang sama tangan dan kiri, kamu dua-duanya sama kerennya, sama hebatnya, sama sempurnanya. Tanpa kalian saya tidak akan bisa apa-apa. Makan dengan kedua tangan, betul Bapak Ibu? Betul nggak? Iya. Ketika kita makan yang alot-alot, yang kanan pakai sendok, yang kiri pakai garpu. Betul nggak? Luar biasa. Sempurna nggak Bapak Ibu kedua tangan ini? Luar biasa. Coba ajak bicara ketika wudhu. Wudhulah dengan kesadaran. Ini baru wudhu belum sholat ya. Nanti terbawa ke dalam kehidupan kesadaran itu. Memang ketika wudhu kan Bapak Ibu pasti menghadapi air ya. Tidak ngomongin orang. Ketika wudhu Bapak Ibu tidak marah-marah kan? Enggak. Ketika wudhu. Tapi habis itu kan marah lagi. Habis itu kan kesel lagi. Lalu apa fungsinya wudhu? Wudhu itu berarti tidak bisa mengantarkan kita menjadi lebih sadar, lebih baik. Itu baru wudhu aja kok. Ketika membasuh kepala, di Quran dikatakan wamsahu biru'usikum, sapu kepalamu. Itu perintahnya sapu loh. Bukan basahi kepalamu, bukan, sapu kepalamu. Itu Quran. Kalau perintahnya sapu kepalamu, ada apa dengan kepalamu? Kalau ada perintah tolong sapu ya ruangan ini, ada apa dengan ruangan itu? Kotor. Jadi kalau Allah bilang wamsahu biru'usikum, sapu kepalamu, berarti Allah tahu apa? Tahu kalau kepalamu itu kotor. Masih berpikir yang negatif, berpikir yang tidak mungkin, betul nggak? Ketika sakit, berpikir sakit, bukan berpikir sehat, padahal pengennya sehat, betul nggak? Berpikir selalu khawatir, cemas, sedih, katanya pengen bahagia. Coba, 3 kali ketika wudhu kita disuruh mengusap ini, sapulah kepalamu. Makanya kalau saya begitu mengusap kepala ini, ya Allah, jangan izinkan lagi pikiranku ini menjadi diri palsuku. Jangan izinkan lagi pikiran ini memproduksi pikiran-pikiran yang tidak menunjang kehidupanku. Silahkan Bapak Ibu. Kita yang paling tahu isi ini apa. Gitu nggak Bapak Ibu kalau wudhu? Saya suka memperhatikan orang wudhu ya. Selesai itu ketemu sama temannya, sama-sama penggosip, langsung menggosip di tempat wudhu. Ini agama cuma hidup di rumah ibadah, tapi agama mati di semua ruang kehidupan. Kenapa? Karena menjalankan agama nyaris tanpa kesadaran. Kemarin saya ke Nagreg gitu, lagi survei. Ada gunung batu di sana yang mau diambil manfaatnya. Saya diminta untuk menjadi konsultan, pergi ke sana. Orang masih di bawah, saya sudah di atas. Ada yang tanya sama saya, Bapak usianya berapa? Alhamdulillah saya mau 60. Padahal yang 45, yang 37, bahkan ada tentara juga masih di bawah ngos-ngosan.
Sampai di atas saya kasih tahu, apa rahasianya Pak? Rahasianya saya kalau wudhu, saya bilang, ya Allah kuatkan kakiku dalam menjalani segala tugas dan perintah-Mu. Gak ada kesemutan kaki saya. Dan ketika melangkah, saya tidak pernah melihat tanjakan. Saya lihat aja satu langkah di depan. Saya tundukkan kepala saya, satu langkah, satu langkah. Karena kalau kita menundukkan kepala, tanjakan itu nyaris nggak ada. Nggak ada tanjakan itu. Tanjakan itu kan karena kita, wah nanjak, tuh udah capek. Suka begitu Bapak Ibu? Ngos-ngosan kalian. Saya cuma ngasih syarat gitu aja. Ya, saya kasih, saya kalau wudhu, saya angkat kaki saya, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syirat-Mu. Kuatkan kakiku dalam menjalani semua titah dan perintah. Sampai sekarang kaki saya Bapak Ibu, naik gunung, nggak ada masalah. Gunung Salam, Gunung Ceremai, gunung apa, nggak masalah. Suka gitu nggak Bapak Ibu kalau wudhu? Ya, yang penting cuci tangan, cuci kaki aja ya, udah langsung suci. Betul nggak? Makanya habis wudhu langsung awas. Habis wudhu Bapak Ibu suci atau sok suci? Tubuh kita ini nggak suci, lahir kencingnya masih ada di sini, beraknya masih ada di sini. Kalau di bedel ini dibuka dalamnya, bahkan yang mengotori WC itu kan tubuh kita Bapak Ibu. Jadi sebenarnya wudhu itu lahir apa batin? Ya secara lahir memang kita jadi cuci muka, lumayan kan? Tangan kita yang kotor jadi dilarutkan, tetapi tidak menjadi suci. Lah kotoran masih ada di tubuh kita. Nabi Muhammad mengajarkan wudhu itu supaya kita suci batinnya. Dan kita sok suci aja lahirnya, batinnya sekotor apa nggak peduli, betul nggak? Coba pulang dari sini, coba nanti ya hadir sepenuhnya ketika berwudu, ketika cuci tangan, ingat-ingat tadi habis apa, ingat-ingat itu. Jadi kalau subuh habis wudu, nah antara subuh sampai duhur itu kamu melakukan apa dengan tangan ini? Ingat-ingat itu. Kalau ada yang tidak pantas dilakukan oleh tangan ini pada saat duhur, larutkan dengan air wudu. Bilang sama air wudu, saya larutkan semua sifat-sifat buruk yang melekat di tangan saya ini. Mau ngasih pada orang gak jadi, ini tangan. Larutkan di situ. Sekarang saya larutkan kepelitan tangan saya ini. Mau traktir teman gak jadi, bilang itu pada saat wudu. Maaf ya tangan tadi sudah mau pencet nggak jadi. Kan semua dilakukan oleh ini. Coba Bapak Ibu, tangan ini bukan sekedar memberi, tapi dia menerima semuanya. Berkah semuanya di sini, lewat sini. Ini saya baru cerita wudhu aja nih, baru cerita wudhu. Bayangkan Bapak Ibu, agama hanya terjadi di tempat wudhu. Betul nggak? Wah, di tempat wudhu laki perempuan harus pisah. Betul? Habis wudhu selingkuh. Di pesantren itu tempat wudhu laki dan perempuan pisah Bapak Ibu. Malah pimpinannya kurang ajar kan? Maaf ya, saya harus bicara ini. Ini nggak nyampe-nyampe dari tadi ya. Ini baru wudhu aja. Paham sampai sini? Paham? Coba mulai sekarang, nih saya kasih pelajaran sederhana. Nanti setelah ini wudhunya berkesadaran. Begitu lihat air, bilang terima kasih air, kamu keren, kamu sangat berguna. Tolong ya air, larutkan semua kotoran yang melekat dalam tubuhku. Bilang sama air begitu. Bilang sama air itu. Air itu pelarut yang sangat bagus. Dia bukan sekedar menghilangkan kotoran, tapi izinkan dia untuk membawa semua sifat-sifat buruk di mulut kita, di tangan kita, di wajah kita. Di wajah ini banyak sekali masalah. Di mata bermasalah, di telinga bermasalah, di hidung bermasalah, di mulut bermasalah.
Makanya khusus mulut dicuci. Betul nggak? Mata sih masih mending, nggak ada di wudhu upacara mencuci mata, udah sekalian aja saya mencuci wadah. Tapi khusus bagian penting dari ini nih, yang kotor ini, dikumur-kumur 3 kali. Nanti kalau kumur-kumur yang lama, ya boleh sejam juga. Imajinasikan sampai kotoran di mulutmu itu sudah masuk di air dan begitu keluar. Imajinasikan yang keluar itu warnanya hitam legam, sudah membawa semua kotoran di mulut kita. Ini bukan ilmu nujum, ini sains. Dan nanti Bapak Ibu, seminggu aja wudhu yang seperti ini, aduh luar biasa. Nanti mulutmu itu kalau mau ngomongin orang pun ada remnya. Kan sekarang nggak ada remnya, betul nggak? Iya, jebol terus. Oke. Kalau ada yang tidak suka langsung keluar dari mulut ini, pop 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 begitu. Betul nggak? Iya. Oke, itu baru wudhu Bapak Ibu. Bayangkan ya, kalau semua sholat, sahadat, zakat, saum, haji, saya kupas jadi semuanya dan dibawa ke dalam kehidupan luar biasa. Ketika takbiratul ihram berdiri tegak, itu kan ada pesan di situ. Tegakkan kamu, jangan lemah kamu, ya kan? Hadapi semua tantangan, karena mereka dihadirkan oleh Tuhan bukan untuk melemahkan kamu, untuk membuat kamu jadi besar. Pesannya banyak sekali. Ruku, sujud, luar biasa. Dipungkas dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke sebelah kanan. Aku siap menerima kanan dengan damai. Karena di balik yang terjadi, di balik kanan ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rahmat, ada berkahnya Allah. Begitu memalingkan wajah ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Aku siap menerima dengan damai, kiri. Karena di balik kiri ini ada rahmat dan berkah Allah. Aku siap menerima semua yang disebut berkah. Aku siap menerima yang disebut musibah. Bagiku tidak ada berkah, tidak ada musibah. Aku terima dengan damai yang sama. Bayangkan ketika mengucapkan salam dengan kesadaran seperti itu. Sadar nggak Bapak Ibu? Assalamualaikum. Pakai. Ya di orang Arab pakai gini ya, karena waktu itu di sana kan habis sholat banyak pasir. Semua tuh gerakan ada maksudnya. Cuman kita nggak mau belajar kan, betul nggak? Coba. Dan saya tidak tertarik untuk membahas satu persatu semua ritual, tidak Bapak Ibu. Saya cuma ngasih contoh-contoh kecilnya saja. Tapi bayangkan kalau semua ritual itu dilakukan dengan kesadaran, dibawa ke dalam kehidupan, itu keren sekali. Keren. Oke. Makanya pantas ya kalau ada ayat seperti ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ini pertanyaan dari Allah. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, tetapi hidupnya membuat onar, merusak persatuan, membuat kerusakan di muka bumi. Bapak Ibu, satu-satunya yang punya definisi agama yang lengkap itu bangsa Indonesia. Saya terkejut ketika saya membaca buku leluhur. Di situ ada definisi agama, peninggalan leluhur kita di Nusantara. Apa katanya agama? Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani, untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Bayangkan, tidak ada di negara manapun yang punya definisi agama seperti leluhur kita. Ulangi ya, ulangi. Tangkap intisarinya. Agama adalah latihan dasar untuk menempa diri, supaya terbentuk tata krama dan kehalusan hati nurani,
untuk membentuk budi pekerti luhur dan akhlak yang terpuji. Bayangkan. Jadi agama itu adalah latihan dasar, latihan menempa diri. Tujuannya adalah membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Harusnya orang beragama itu punya tata krama. Katanya beragama, pakai baju kayak orang suci, mulutnya menghujat. Dan yang model kayak gitu justru pengikutnya banyak, bingung saya. Untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Jadi kalau orang sudah beragama harusnya hati nuraninya itu halus. Bisa merasakan penderitaan orang lain, bisa merasakan kesusahan orang lain, peduli pada orang lain. Makanya puncaknya agama adalah kemanusiaan dan ketuhanan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah terbentuklah manusia yang berbudi pekerti luhur dan memiliki akhlak yang terpuji. Kira-kira berdasarkan definisi agama seperti itu, menurut Bapak Ibu sekarang, tidak usah tanya orang lain, apakah agama yang dianut Bapak Ibu hari ini, saat ini sudah berfungsi seperti itu? Sudah apa belum? Pasti jawabannya OTW ayah, on the way terus, ya. Makanya pantas kalau Allah mempertanyakan pada kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ini pertanyaan harus dijawab. Bapak Ibu, apakah yang harus menjawab pertanyaan ini? Orang yang mengaku beragama atau yang tidak beragama? Siapa? Yang mengaku beragama. Tidak ada kaitan dengan orang yang sudah sama sekali tidak beragama. Ini ayat buat mereka yang mengaku beragama, yang suka mengatasnamakan agama untuk segala sesuatu. Jawab. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Mau jawabannya? Allah jawab, "Fazalikal ladzi yad'ul yatim." Itulah orang yang mentelantarkan yatim. Gak pakai anak, yatim, pakai anak lagi. Suka ngarang kita itu. Jadi pendusta agama itu kata Allah, mereka yang mentelantarkan yatim. Siapa yatim? Sudah saya jelaskan berulang-ulang. Yatim itu yang tidak beribu, yang tidak berbapak. Berarti yatim itu yang tidak pernah dilahirkan. Ayo kita rubah paradigma kita. Ada orang yang tidak punya ibu, tidak punya bapak, hidupnya susah, ya bantu. Yang punya ibu bapak pun kalau susah bantu, jangan nunggu mati dulu ibu bapaknya. Paham maksud saya? Kalau mau bantu, bantu aja. Kata orang Sunda, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Jangan ditanya, punten, gaduh ibu Rama keneh henteu. Nah, makan nanya gitu, da abdi mah bade ngabantos teh, kanu tos teu gaduh ibu Rama. Bapak Ibu, kalau yatim itu yang tidak beribu, tidak berbapak secara fisik, Presiden Prabowo itu yatim. Donald Trump yatim. Saiful Karim yatim. Mikir atuh, diajar agama teh. Yatim itu yang tidak beribu, tidak berbapak, berarti dia tidak pernah dilahirkan. Yang tidak pernah dilahirkan Bapak Ibu cuma jiwa. Karena jiwa itu nggak pernah dilahirkan, tapi ditiupkan, kata Allah. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itulah yatim. Clear sampai sini? Oke, sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu wudu, sholat, syahadat.
zakat, saum, haji, umroh, seberapa kali? Pertanyaan saya, apakah semua ritual yang Bapak Ibu lakukan itu melibatkan jiwa? Atau hanya gerakan-gerakan tubuh saja? Atau hanya luarnya saja, jiwanya nggak peduli? Sholat cuman berdiri, ruku, sujud, itidal, tetapi jiwa sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan jiwa tidak kenal siapa dirinya. Bahkan jiwa tidak kenal siapa Tuhannya. Lucu, bahkan banyak orang yang saya tanya, ketika kamu sholat, sebenarnya kamu sedang apa? Saya sedang menghadap Allah. Menghadap, berarti Allah di depan dong. Tunjukkan sama saya satu ayat saja di Quran yang mengatakan bahwa Allah di depan kamu. Tidak ada. Yang ada Allah mengatakan, aku meliputi kamu. Aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Tidak ada ayat yang saya dapat di Quran yang mengatakan Allah di depan. Tapi kalau kita sholat kayak yang benar ya, sedang apa? Menghadap Allah. Berarti menghadap Allah di mana? Di depan. Kalau Allah di depan berarti kita di mana? Di belakang. Kalau Allah di depan, kita di belakang, berarti Allah dengan kita terpisah atau bersatu? Tunjukkan sama saya ayat yang mengatakan bahwa Allah terpisah dengan kita. Tunjukkan sama saya. Gak ada Bapak Ibu. Allah mengatakan, aku meliputi kamu. Bahkan Allah mengatakan, jika ada yang bertanya tentang aku, katakan fa inni qarib. Aku dekat. Banyak yang keliru gak selama ini? Banyak apa banyak sekali? Tapi sadar gak sekarang? Oke. Sadar bahwa itu keliru, itulah kekuatan. Sadar bahwa saya punya kelemahan, itulah kekuatan. Orang yang lemah tetapi tidak sadar, bahkan gunakan topeng untuk menutupi kelemahan, itulah kerapuhan. Jangan heran kalau agama hanya hidup di rumah ibadah, tetapi agama tidak ada di pasar, tidak ada di kantor. Bapak Ibu, korupsi itu bukan dilakukan orang ketika sedang sholat. Sebelum sholat dan sesudah sholat. Sampai Pak Presiden pusing. Kenapa? Ini korupsi di Indonesia ini sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Bayangkan.